kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rahmiah Pipa Elsa, Afrita Wahyuni, Della Widya Febri, Febri Yulia Susanti, dan Husnal Fadila akan melakukan praktikum yang berjudul Jaringan Sel dan Jaringan. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengamati bentuk sel dan jaringan. Yang kedua, membedakan sel di setiap jaringan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jaringan atau teori dasar mengenai jaringan pada tumbuhan, di mana jaringan pada tumbuhan dikelompokkan berdasarkan tempatnya dalam tumbuhan, seperti tipe sel, fungsi, asal-usul, dan tahap perkembangannya. Jaringan tumbuhan ini berdasarkan tipe sel penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan rumit, di mana jaringan sederhana itu bersifat homogen, hanya terdiri dari satu sel, sedangkan jaringan rumit bersifat heterogen, terdiri dari dua sel atau lebih. Parenkim, kolemkim, dan sklerenkim adalah contoh dari jaringan sederhana, sedangkan xilem, floem, dan epidermis adalah jaringan rumit. Nah, yang pertama kita masuk kepada jaringan meristem, di mana pada jaringan meristem ini pengelompokan meristemnya didasarkan berbagai kriteria, yaitu tempatnya dalam tumbuhan, asal-usul jaringan yang dihasilkan, struktur, tahap perkembangan, dan fungsinya. Menurut tempatnya, meristem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem interkalar, meristem lateral, dan juga meristem pucuk. Selanjutnya yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terdiri dari jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan mekanik, jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya pada jaringan hewan. Jaringan tubuh hewan terdiri atas jaringan-jaringan atau kelompok yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada saat perkembangan embrio, jaringan muda berdiferensiasi dan spesialisasi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, pada jaringan otot ini dibedakan menjadi otot seran lintang, otot polos, dan juga otot jantung. Di mana pada otot seran lintang, otot ini umumnya melekat pada tulang-tulang kecuali otot lidah. Dipandang dari ujungnya, otot ini disebut dengan otot seran lintang, tetapi dari segi faalnya disebut dengan otot yang dipengaruhi kehendak. Setiap otot secara lintang tersusun atas jumlah yang besar serabut-serabut halus yang rata-rata panjangnya 120 mm dan diameternya 100 mikron. Selanjutnya ada otot polos dan juga otot jantung. Pada otot polos tersusun atas sel-sel atau serabut-serabut otot yang berbentuk kumparan pipih. Kadang-kadang ujungnya berbelok. Serabut itu panjangnya 0,05 mikrometer dan lebarnya 1/160 mikrometer. Nah, selanjutnya pada otot jantung, dalam beberapa hal strukturnya ada kemiripannya dengan otot serat lintang maupun otot polos. Serabut-serabutnya tidak terpisah satu sama lain seperti serabut-serabut otot polos, melainkan berhubungan satu sama lain dengan perantaraan perhubungan yang berjalan condrong sehingga membentuk jaringan kontraktil. Adapun metodologi praktikum tentang sel dan jaringan yaitu gambar sel dan jaringan hewan diambil dari internet. Kemudian diidentifikasi masing-masing sel dan jaringan yang ada pada setiap organ melalui diskusi yang kami lakukan secara per kelompok dengan cara daring. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Yang mana pertama kita melihat dari hasil, yaitu terdapat jaringan epitel lapis, yaitu terdapat di kelenjar tiroid. Sedangkan jaringan epitel kubus berlapis banyak terdapat di kerongkongan, esofagus, dan yang ketiga yaitu jaringan ikat
longgar yaitu terdapat di bawah epitel. Jaringan ikat padat terdapat di kerangka limpa. Sedangkan jaringan otot adalah jaringan otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos terdapat di paru-paru, sedangkan otot jantung terdapat di jantung. Otot jantung ini merupakan yang paling istimewa, yaitu yang hanya ada di jantung. Sedangkan otot polos, otot lurik banyak terdapat di bagian tubuh. Selanjutnya otot lurik yaitu terdapat di lengan. Di lengan ini. Selanjutnya kita membahas tentang tumbuhan, yaitu saya mengambil sel tumbuhan pada bawang. Sel tumbuhan kita bisa lihat dari umbi lapis. Sel tumbuhannya berbentuk panjang, yaitu saya ambil dari kapuk randu atau kami ambil dari daun kapuk randu. Sedangkan sel berbentuk pipih kami ambil dari daun bayam. Masih banyak lagi sel dan jaringan bentuknya. Seperti jaringan, ada jaringan lemak, jaringan tulang, jaringan tulang rawan, jaringan darah masih ada, tapi kami tidak membahas itu. Kami hanya membahas 10 sel dan jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit dari pengamatan jaringan epitel selapis. Dalam melakukan kegiatan pengamatan, kami menggunakan atau mengambil paparan awetan jaringan epitel selapis, yaitu pada kelenjar tiroid. Didapatkah hasil pengamatan bahwa terlihat inti sel dan membran plasma berbentuk pipih hanya disusun oleh selapis sel. Hal ini sama dengan teori yang menyebutkan bahwa epitel selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih. Selanjutnya yang kedua yaitu pengamatan jaringan epitel kubus berlapis. Pengamatan kedua ini yang menggunakan kelenjar susu dapat hasil pengamatan bahwa terlihat inti sel dan disusun oleh 2 atau lebih sel tetapi tidak berbentuk kubus yang kami lihat di gambarnya. Sedangkan jaringan epitel kubus berlapis banyak ini mempunyai kubus di setiap bentuknya. Dari perbedaan ini kita bisa lihat jaringan epitel pertama hanya selapis, sedangkan kubus berlapis banyak. Seharusnya kubus tersebut banyak terdapatnya. Pengamatan selanjutnya yaitu pengamatan jaringan ikat longgar. Pengamatan ketiga yang kami lakukan adalah mengamati jaringan ikat longgar. Pada pengamatan yang kami lakukan didapatkan gambar hasil pengamatan berupa serat yang mensusun jaringan tersebut longgar dan tidak padat, dan terdapat warna ungu untuk elastin dan warna biru untuk kolagen. Tetapi elastin lebih banyak daripada kolagen. Oleh karena itu, kita bisa melihat pada buku panduan yang sudah Ibu jabarkan. Selanjutnya, jaringan ikat padat. Pengamatan keempat adalah mengamati jaringan ikat padat. Pada pengamatan ini, gambar hasil pengamatan yang diperoleh terlihat beberapa bagian dari paparan awetan yang diamati. Bagian-bagian tersebut diantaranya tersusun atas serat-serat yang padat dan teratur. Kita juga bisa melihat referensinya di buku panduan yang telah Ibu berikan. Selanjutnya yaitu pengamatan jaringan otot polos. Kita sudah tahu di mana otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pengamatan yang kelima adalah jaringan otot polos. Berdasar hasil pengamatan didapatkan hasil gambar bentuk sel seperti gelondong yang memiliki ujung runcing dan bercabang. Setiap satu sel memiliki satu inti di tengah sel. Otot polos menghasilkan gerakan peristaltik, yang mana otot ini bekerja secara tidak sadar atau tidak di bawah kendali. Itulah yang disebut jaringan otot polos. Otot polos ini terdapat di paru-paru. Paru-paru bekerja tidak ditentukan oleh waktu.
Sedangkan pengamatan yang keenam yaitu pengamatan jaring otot jantung. Pengamatan keenam adalah jaringan otot jantung. Otot jantung ini merupakan yang paling istimewa karena dia hanya terdapat di jantung. Kerjanya juga elastis, memiliki kinerja yang sangat banyak karena terus memompa memompa darah dari setiap kerjanya, tidak pernah istirahat. Otot ini disebut otot yang paling istimewa di antara ketiga otot yang kita pelajari. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik yang kita lihat di sini yaitu ototnya panjang dan terdapat lurik-lurik di sekitarnya. Otot lurik ini terdapat di lengan, biasanya seperti di sini. Laki-laki bisa tampak otot luriknya itu seperti apa. Selanjutnya kita akan mengamati sel tumbuhan, yaitu kita memakai umbi lapis bawang merah atau allium cepa, yang mana kita mengirisnya dengan tipis dan diamati di mikroskop. Terdapatlah seperti yang ada di gambar yang kami jabarkan. Kami mengambil bahwa terdapat beberapa sel di dalamnya yang tampak dengan jelas, yaitu dinding sel, sitoplasma, dan inti sel. Bentuk selnya hexagonal, yang mana bentuk ini beraturan. Hal ini dikarenakan bahwa merah mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan polisakariodepektat, yang mana ketiga komponen tersebut merupakan polisakarida. Dinding akan tumbuh menjadi tebal dan kaku setelah menjadi tumbuhan dewasa. Selanjutnya, sel tumbuhan yang berbentuk panjang. Kita bisa menemukan atau mengamatinya di kapuk randu atau Ceiba petandra. Pada kita dulu kami pernah mengamati pada perbesaan 10/10 atau 100 kali perbesaan, yang mana selnya berbentuk panjang. Sel kapuk randu seperti halnya sel kapuk berbentuk memanjang. Perbedaannya pada sel kapuk tidak terdapat torsi, sehingga sel kapas hanya berupa legmen atau rongga sel yang dibatasi oleh dinding sel dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, sel kapuk mampu menyimpan udara sehingga baik digunakan sebagai bahan isolasi. Dalam sel kapuk randu terdapat dinding sel, ruang antara sel yang berfungsi untuk pertukaran gas, serta terdapat gelembung udara untuk menyimpan udara. Sel kapuk randu adalah sel mati yang membutuhkan udara lebih banyak, maka dari itu memiliki ruang antar sel dan gelembung udara di dalam selnya. Sel berbentuk pipi. Helaian daun bayam ini atau Amaranthus sp. Dalam daun bayam terdapat inti sel yang berada di tengah sitoplasma, ruang antar sel, dan dinding sel. Bentuk sel pada daun bayam yaitu tidak beraturan. Pada sel ini terlihat bahwa terdapat ruang antar sel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Itulah hasil dan pembahasan yang saya jelaskan. Adapun kesimpulan untuk melakukan praktikum ini, di mana jaringan penyusun pada hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, di mana jaringan epitel itu merupakan jaringan penyusun tubuh hewan, jaringan tubuh hewan yang tersusun rapat dan tidak terdapat ruangan antar sel. Jaringan otot merupakan jaringan penyusun organ hewan yang sel-selnya berbentuk serabut memanjang. Jaringan ikat merupakan jaringan sel yang penyusunnya memiliki letak berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jaringan saraf merupakan jaringan yang mengkoordinasi segala kegiatan tanggapan terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita, di mana sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Pada dasarnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki persamaan dasar mengenai sifat, bentuk, dan fungsi dari bagian sel-selnya.
Tetapi ada beberapa perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Berdasarkan organelnya, sel hewan tidak memiliki sel kloroplas, vakuola, tetapi sel hewan memiliki sentrosom, lisosom, dan sentriol. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, tetapi tidak memiliki sentrosom, lisosom, dan sentriol.